Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soleh dan solehah, bagaimana kabarnya pada hari ini? Mudah-mudahan walaupun belajarnya dari rumah, soleh dan solehah selalu diberikan kesehatan dan dalam keadaan yang baik. Alhamdulillah, di sini Ustadz juga dalam keadaan yang baik. Amin. Nah, kali ini bertemu kembali dengan pelajaran PJOK yang sama-sama kita akan pelajari nanti, tentunya bersama Ustadz Fajar di kelas 4 ini. Dan pada hari ini kita tentunya akan melanjutkan kembali tentang pelajaran kita. Dan hari ini materi yang akan Ustadz sampaikan yaitu tentang jenis cedera dan cara penanganannya. Nah, untuk memulai pembelajaran kita, sebelumnya kita harus berdoa dulu. Kita memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan dalam memahami, dan tentunya juga kita memohon untuk diberikan ilmu yang bermanfaat. Yuk, marilah kita sama-sama berdoa, membaca surah Al-Fatihah bersama-sama. Membaca doa dimulai. Selesai. Nah, yuk kita lanjutkan belajar kita yang tentunya Ustadz sudah sampaikan tadi, yaitu mengenai jenis cedera dan penanganannya. Yang pertama yaitu memar. Cedera salah satu ini adalah cedera yang terjadi pada jaringan ikat di bawah kulit. Jadi bukan jaringan internet ya, yang dimaksud adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, yaitu jaringan memar tadi adalah cedera di bagian jaringan ikat di bawah kulit. Nah, luka memar ini biasanya karena benturan atau pukulan pada kulit, biasanya terbentur atau terjadi pukulan pada kulit. Nah, memar menimbulkan darah kebiru-biruan atau kehitaman pada kulit, dan nyeri karena luka memar biasanya ringan sampai sedang, dan pembengkakan yang menyertai sedang sampai berat. Kemudian memar dapat terjadi pada daerah kepala, bahu, siku, tangan, dada, perut, dan kaki. Nah, lalu bagaimana cara menangani luka memar ini? Yaitu dengan cara mengompres dengan es dan air panas secara bergantian ya, tentunya tiap 3 jam sekali selama 12-24 jam. Jadi selama 12 jam atau dalam waktu sehari. Bisa kita bergantian mengompres dengan menggunakan air es maupun air panas, bergantian tiap 3 jam. Kemudian caranya lagi yaitu pengompresan untuk menghentikan pendarahan kapiler. Nah, istirahat untuk menjaga cedera lebih lanjut. Nah, karena istirahat ini juga mempercepat pemulihan jaringan lunak yang rusak. Hindari benturan di daerah cedera saat beraktivitas fisik. Nah, berikut tadi adalah cara menangani luka memar. Jadi juga bisa kompres air, es ataupun air panas, dan juga bisa diistirahatkan untuk sebagai pemulihan luka cedera tersebut karena memar. Kemudian cedera otot yang kedua ya, cedera otot. Cedera otot terdiri atas cedera otot tendon dan cedera otot ligamen. Jadi cedera otot ada 2 macam,
cedera otot tendon, dan cedera otot ligamen. Nah, Ustadz akan menjelaskan. Ini boleh ditulis atau boleh dibaca lagi ya nanti. Yang dimaksud otot tendon yaitu yang menghubungkan otot dan sendi atau otot dengan tulang. Jika otot ligamen yaitu yang mengikat tulang dan persendian. Nah, jadi itu perbedaannya. Penanggulangan cedera otot dengan cara mengistirahatkan bagian cedera dan mengompresnya dengan es. Nah, cedera otot lain adalah kram otot. Nah, jadi penyebab kram otot adalah biasanya karena kelelahan otot atau kurangnya pemanasan dan peregangan. Biasanya karena kurang pemanasan dan peregangan, serta gangguan sirkulasi darah menuju otot. Biasanya kram otot menyebabkan rasa nyeri. Nah, itulah pentingnya kenapa kita harus melaksanakan pemanasan maupun peregangan sebelum dan sesudah berolahraga ya, biar terhindar dari cedera otot. Karena biasanya cedera otot menyebabkan rasa nyeri. Kemudian yang ketiga yaitu pendarahan. Nah, saat beraktivitas fisik, seseorang dapat mengalami pendarahan. Apa saja jenis pendarahan yang terjadi saat beraktivitas fisik? Pendarahan yang sering terjadi saat beraktivitas fisik adalah pendarahan hidung, mulut, dan kulit. Nah, bagaimana cara mengatasi pendarahan tersebut? Nah, pada poin A kita bahas tentang pendarahan hidung dulu. Pendarahan pada hidung, cara menanganinya yang pertama yaitu dudukan penderita. Jadi didudukkan ketika ada teman atau ketika kita menolong orang yang sedang pendarahan pada hidung. Jepit hidung sedikit ke bawah tulang rawan hidung. Posisi ibu jari berhadapan dengan jari-jari lain, jadi tangannya menjepit hidungnya. Kemudian lakukan hal itu selama 5 menit. Dan anjurkan yang pendarahan di hidung tadi atau korban bernapas melalui mulut. Atau juga bisa hal yang dilakukan yaitu berikan kompres air dingin di sekitar batang hidung, mata, hingga pipi. Namun jika pendarahan tidak berhasil dihentikan, segeralah minta pertolongan kepada orang dewasa di sekitarmu. Kemudian cara menangani pendarahan mulut. Pendarahan di bibir atau gusi dihentikan dengan penekanan langsung. Biasanya ditekan dan dikompres dengan air dingin. Jika terdapat gigi goyang atau fraktur, gigi tidak dicabut. Korban dibawa ke klinik atau rumah sakit untuk ditangani oleh yang ahlinya atau dokter gigi. Oke. Poin keempat yaitu kehilangan kesadaran. Jika kita menemukan orang yang di sekitar kita ketika berolahraga itu mengalami pingsan misalnya. Nah, kita lihat dulu, jika wajah orang yang pingsan pucat karena kelelahan atau lapar, maka yang harus kita lakukan dulu adalah membaringkan di tempat yang datar. Letakkanlah kepala lebih rendah dari kaki agar darah mengalir ke kepala korban. Jadi kakinya lebih tinggi ya daripada kepalanya. Nah, kemudian jika wajah seseorang yang pingsan memerah sehingga sangga kepalanya dengan bantal atau sesuatu. Nah, ini posisinya berarti kepalanya lebih tinggi dari kakinya, posisi di rebahannya ya.
Tujuannya agar apa? Agar darah mengalir secara normal. Namun jika korban muntah, miringkan kepala agar muntahan tidak menghalangi pernapasan. Nah, jika pakaian yang dikenakan korban terlalu ketat, maka kita harus mengendorkan. Tujuannya apa? Ini dimaksudkan agar korban dapat bernapas dengan lega. Jika korban sudah siuman atau sudah sembuh, berilah air minum berupa apa? Berupa air gula atau teh manis yang hangat. Namun jika korban tidak sadar atau tidak menyadarkan diri, segera bawa ke pusat kesehatan terdekat. Ini dilakukan agar segera mendapatkan perawatan medis. Nah, mungkin itulah materi yang dapat saya sampaikan, yaitu mengenai jenis-jenis cedera dan cara penanganannya. Yang pertama tadi tentang luka memar. Kemudian yang kedua cedera otot. Yang ketiga pendarahan. Yang keempat tentang kehilangan kesadaran. Dan poin-poin tersebut disertai dengan cara penanggulangannya. Disertai dengan cara penanganannya. Nah, kalau belum jelas nanti boleh dibaca lagi ya buku yang Ustadz kasihkan di dalam WA grup. Nanti bisa di-download lalu dibaca kembali agar soleh dan soleh ketika belum paham bisa dipahami sendiri. Mungkin itu yang dapat Ustadz sampaikan pada materi PJOK pada hari ini. Mudah-mudahan kita tetap semangat belajar dalam menuntut ilmu di SDIT Nurul Fikri Banjarbaru. Terima kasih telah menyimak hingga akhir pembelajaran ini. Ada salah dari Ustadz dalam penyampaian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.